Belusukan kali ini menyapa Anda dari Ende, Nusa Tenggara Timur. Sebuah kota di Pulau Flores yang tidak hanya eksotis, tapi juga menyimpan kisah historis. Nah, kedatangan saya di kota yang cantik ini ternyata berbarengan dengan hajatan besar. Masyarakat Ende tumpah ruah di alun-alun kota. Pemirsa, tanggal 1 Juni adalah hari yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ini tentunya adalah hari yang spesial bagi bangsa Indonesia, tapi lebih spesial lagi bagi masyarakat Ende. Karena apa? Karena ternyata Pancasila itu lahirnya di kota Ende. Jadi Pancasila lahir di kota apa? Ende. Di kota Ende. Ya, pemirsa, tidak berlebihan adanya ketika dibilang bahwa Pancasila itu lahir di kota Ende. Dan mungkin tepat berada di tempat saya sekarang duduk. Dan samping saya ada patung Bung Karno menghadap ke lautan. Dan disinilah konon katanya 70 tahun lalu Bung Karno terinspirasi untuk membuat dasar-dasar negara, yaitu Pancasila. Pada saat itu Bung Karno sedang diasingkan di kota Ende. Dan Anda tahu tidak, 5 dasar Pancasila itu terinspirasi dari apa? Nah, di samping saya ada pohon sukun, yaitu tepat berada di sebelah kiri saya. Pohon sukun tersebut bercabang 5, dan dari sanalah inspirasi 5 butir Pancasila lahir. Dan tentunya pohon sukun yang dulu 70 tahun lalu sudah tidak ada, dan pemerintah setempat kemudian menanam kembali pohon sukun. Sehingga yang bisa Anda saksikan saat ini adalah pohon sukun yang kedua. Namun uniknya tetap dia tumbuh dengan 5 cabang. Di pelabuhan inilah Bung Karno untuk pertama kali menginjakan kakinya di Pulau Ende. Sebuah surat keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 28 Desember 1933 membuat Bung Karno yang saat itu berusia 35 tahun harus menjalani hukuman pembuangan sebagai tahanan politik di Ende. Ende kemudian dikenal sebagai kota rahimnya Pancasila, meski pada saat itu nama Pancasila sendiri belum muncul. Bung Karno menyebutnya dengan istilah 5 butir mutiara. Pemirsa, sekarang saya berada di Jalan Perwira, tepatnya di sebuah atau di depan sebuah rumah kecil. Nah, ini bukan rumah kecil yang biasa, tapi ini merupakan museum yang dulunya adalah rumah untuk pengasingan Bung Karno ketika diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Di dalam ada sejumlah barang-barang peninggalan ketika Bung Karno singgah di rumah ini. Assalamualaikum Pak Syafruddin. Ade Pak. Iya, ini rumah pengasingan Bung Karno. Iya, berapa lama ketika beliau di 4 tahun dari tahun 1934 sampai dengan 1938. Oke, jadi beliau di sini sendirian atau dengan itu keluarga? Bersama keluarga Bung Karno, bersama Ibu Inggit istri Bung Karno, Ibu mertua Ibu Amti sama Nangkat Ratna. Jadi berempat ya? Iya, di berempat. 4 tahun berempat di sini. Iya, bersama. Ada apa aja nih Pak di museum ini ini? barang-barang yang pernah dipakai Bung Karno semua, termasuk setrikaannya beliau. Ini ya? Ada ya, ini setrikaannya. Ini tempat nimba air ya Pak? Sumurnya beliau. Ini ketel ya? Cerek airnya. Cerek. Oke. Kalau ini apa Pak? Ini piring hiasnya Bung Karno. Piring hias, piring porselinnya sama piring nasinya Bung Karno. Seberapa besar nih Pak ukuran Kalau rumah ini? bangunan 9x12. 9x12. Oke. Ada surat kawin, surat cerai juga Bung Karno dan Ibu Inggit. Oke. Ya. Oh, jadi surat ketika cerai di sini? Bukan cerai di sana setelah Bung Karno mendapat Ibu Fat. Oh. Sebelum Ibu Inggit kembali ke Bandung, Oke. Bung Karno minta cerai bersama. Oh, jadi memang Bung Karno memang menyisakan apa sebagian kisah hidupnya justru di sini 4 tahun itu ya. 4 tahun bersama. Jadi banyak cerita juga ya Pak ya. Di rumah ini banyak tersimpan benda bersejarah, mulai dari alat makan,
tempat tidur, hingga lukisan yang dibuat oleh Bung Karno sendiri. Sejarah adalah fakta. Namun sayangnya, sebagai bangsa yang mengaku besar, kita kerap buta akan sejarah.